Mari kita belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, tentang gambar cerita dan organ gerak hewan. Namun sebelumnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita simak video pembelajaran dari kami. Berikut ini adalah contoh sebuah gambar cerita. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sobat Sumber Belajar, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Langkah yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Selanjutnya, media gambar. Yang pertama adalah media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Media pewarna dibagi menjadi dua. Yang pertama, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan berlatih membuat gambar cerita. Kita bisa menuliskan ceritanya sebagai berikut. Gambar yang pertama, seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat sayang dengan anak-anaknya.
Dia selalu menyusui anak-anaknya. Kemudian gambar yang kedua bisa kita tuliskan, anak kelinci merasa lapar. Dia mencari dan makan makanan kesukaannya, yaitu wortel. Pada gambar yang ketiga, setelah kenyang, anak kelinci bermain. Mereka berlari dan lompat ke sana kemari dengan keempat kakinya. Sobat Sumber Belajar, perhatikanlah organ gerak kelinci berikut ini. Nama organ gerak adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Selanjutnya, marilah kita isi organ gerak hewan berikut ini. Yang pertama, nama hewan ikan. Nama organ geraknya adalah sirip. Fungsinya untuk berenang. Kemudian yang kedua, kata. Nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk melompat dan berenang. Hewan yang ketiga adalah burung. Nama organ geraknya adalah sayap. Fungsinya untuk terbang. Yang keempat, ular. Nama organ gerak badan atau tulang belakang. Fungsinya untuk berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima, kadal. Nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan dan memanjat. Yang keenam, kambing. Nama organ gerak kaki. Fungsinya untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya marilah kita baca bacaan berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan menemukan ide pokok dan kalimat pengembang tentang bacaan gerak ikan dalam air. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kemudian pada paragraf yang kedua, ide pokok, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Pada paragraf yang ketiga, ide pokok, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Bisa kita tuliskan menjadi sebuah paragraf. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor kucing yang kuberi nama Molly.
Hewan peliharaanku memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Kemudian pada paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Molly merupakan anak kucing yang lucu. Dia selalu berlarian ke sana kemari mengejar serangga di halaman rumah. Dia juga mengejarku sambil mengeong-ngeong dan mengibaskan ekornya. Pada paragraf yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Aku memberi makan Molly secara teratur 3 kali sehari. Dia menyukai semua makanan yang aku berikan padanya, misalnya ikan asin, ikan, dan ayam. Pada paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Aku memandikannya 3 kali seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Kandangnya juga aku bersihkan setiap hari. Semua aku lakukan agar Molly tumbuh dengan sehat. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.